Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini sahabat, sekitar pukul jam 11 malam ya sahabat ya. Jadi malam ini saya sengaja live malam sahabat, karena saya mendapat informasi dari seseorang bahwa di tempat ini ada yang namanya dukun yang sedang bertapa sahabat. Jadi kalau sudah di atas jam 11 malam atau jam 10 malam ke atas itu biasanya sudah ada dukun yang bertapa di tempat ini sahabat ya. Karena tempat ini lumayan angker juga sahabat ya. Jadi saya datang ke sini mendapat informasi, jadi saya akan mendatangi di mana tempat dukun itu bertapa sahabat. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita bersolawat sejenak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahannya untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu Allah jaga dan Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, malam ini saya penasaran juga sahabat dengan dukun-dukun yang sedang bertapa. Mungkin dia sedang mencari ilmu ataupun saya kurang paham juga sahabat ya. Jadi saya sengaja live jam 11 malam ke atas sahabat, karena agar sudah ada dukunnya gitu sahabat ya. Karena menurut informasi bahwa dukunnya itu bertapa pasti malam sahabat, di atas jam 10. Jadi mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para sahabat, kalau mikrofonnya kurang jelas mohon dikomentarin ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillah. Subhanallah. Kameramen waspada ya. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sahabat, itu seperti dukun ya sahabat, sedang bertapa itu. Coba untuk menyamparin. Assalamualaikum. 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 Maaf Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Kang. Maaf Kang, saya datang ke sini. Ada yang beritahu saya, maaf Kang, sedang apa di sini? Ritual apa? Tadi bertapa gitu. Hah? Sedang apa ini kan? Mengamalkan apa kan, kok di tempat seperti ini mengamalkannya? Terus nggak pakai baju, terus ada kembang-kembang, ini akang lagi ngamalin apa ini kan? Oh, lagi ritual perdukunan. Maksudnya ritual dukun gimana? Menuntut ilmu yang seperti apa kan? Oh, ilmu perdukunan gitu. Bisa buat apa aja emang katanya? Ada gurunya? Gurunya di mana? Jauh dari sini. Oh,
dirahasiakan gurunya. Iya iya iya. Akang setiap malam di sini atau udah berapa hari bertapa seperti ini? Udah 5 hari, udah hari yang kelima ini. Emang berapa lama biasanya bertapanya disuruhnya? 7 hari, ini hari kelima. Oh, hari kelima ya. Abang, emang kalau bertapa seperti ini nanti bisa apa setelah selesai 7 hari bertapanya? Hah? Oh, tentang keilmuan banyak itu, bisanya banyak ilmu perdukunan. Contohnya bisa apa gitu kan? Hah? Bisa menyantet orang, terus apa lagi? Buat pelet juga bisa, apalagi kan kalau udah bertapa gini. Masih banyak. Abang ya, saya datang ke sini, saya kamerain lah, karena ada seorang yang beritahu saya katanya di sini sering ada pertapaan. Emang benar akang ini belajar ilmunya sama dukun. Jadi dia bisa melet gitu. Akang pengen belajar juga gitu. Oh gitu. Jadi disuruh bertapa 7 malam gitu. Ini malam yang kelima ya. Malam yang kelima. Berarti 2 malam lagi. Ada puasanya itu kan. Ada puasanya. Oh, jadi selama 7 malam akang puasa juga gitu. Siangnya puasa. Oh, puasa 41 hari, bertapanya 7 hari gitu. Oh iya iya. Ini sendirian di sini apa ada lagi kawan-kawan yang belajar juga? Sendiri. Oh iya iya iya. Emang tempatnya di sini aja gitu, nggak ada tempat lain bertapanya. Jadi selama 7 malam itu di sini bertapanya. Iya iya iya. Ini lumayan angker juga ya tempatnya. Halus ya. Jadi akang jam 10 ke atas sampai jam berapa Kang biasa bertapanya? Sampai subuh, sampai azan subuh atau sampai jam berapa itu? Oh jam 4. Oh jam 4 emang sudah ada jamnya gitu. Jadi akang setiap malam itu rutin 7 malam bertapa sampai jam 4 subuh ya. Ini banyak nyamuk juga Kang, tapi akang kuat tuh, nggak pakai baju. Hah? Suruhnya nggak pakai baju ya? Udah puasa berapa lama? 41 hari udah dapat berapa puasanya? Oh jadi ritualnya 7 malam, puasanya 41 hari. Ini baru dapat 5 kali puasa sama 5 kali bertapa. Oh, jadi kalau sudah selesai puasa, selesai bertapa, nanti bisa apa yang dikasih dukun itu bisa di akang ini kerjain gitu. Tapi akang mohon maaf Kang, saya mau bertanya, akang di sini nih yang dirasa apa ketika bertapa ini? Hah? Hah? Yang dirasa di badan apa? Apa melihat jin di sini, atau akang meminta sama jin, atau ada mantra ketika bertapa itu sambil membaca mantra? Nah, gimana mantranya Kang? Rahasia. Gak boleh kasih tahu, kenapa? Gak boleh, ada mantranya gitu. Selama bertapa gini ada mantranya. Oh, jadi ada jin yang datang nggak ke sini? Banyak jin yang datang ke sini. Jadi selama akang bertapa itu ada jin yang datang. Itu jin muslim atau jin kafir? Bisa bedain nggak jin kafir atau jin muslim? Nggak bisa bedain. Taunya datang ke sini jin jadi teman gitu. Mohon maaf Kang ya, jadi sebenarnya akang ini lagi disesatin gitu Kang. Nah, jadi akang ini belajar ilmu sesat itu namanya, ilmu hitam yang dipelajarin Kang. Apalagi akang di sini bertapa yang datang jin ya. Walaupun belajar ilmu ada gurunya, tapi kan itu ilmu buruk itu Kang ya. Maaf Kang ya, saya datang ke sini ingin meluruskan akang karena akang ini kan sedang dalam dunia kesesatan gitu Kang ya. Mohon maaf saya Kang ya. Jadi akang ini sedang tersesat ini ya, belajar ilmu hitam atau yang dikatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apalagi akang ini bertapa di sini pakai kembang-kembang, tempat sepi seperti ini, terus ditambah lagi pakai mantranya apa? Nggak boleh kasih tahu, rahasia. Tapi mohon maaf Kang ya, akang ini sedang tersesat ini Kang. Jadi belajar ilmu nggak benar itu Kang ya. Ini kan belajar yang pasti aja Kang ya, untuk kebutuhan akhirat. Akang emang tujuannya untuk apa sih belajar ilmu seperti ini? Hah?
biar sakti gitu, biar sakti. Percuma Kang ya, manusia tidak ada yang sakti, waktunya dia mati ya mati gitu Kang ya. Mohon maaf saya datang ke sini ingin meluruskan Akang ini ya. Cuma saya nggak rela aja gitu ya melihat orang sedang tersesat seperti ini, apalagi nanti Akang kalau udah bisa ilmu nanti nyantet orang malah. Tujuannya itu apa, membalas dendam, ada musuh apa gimana? Oh jadi Akang belajar ini karena ada musuh gitu, ada musuh, belajar ilmu ini nanti buat nyantet dia gitu. Oh iya. Tapi mohon maaf Kang, perbuatan Akang ini sudah di luar syariat Islam itu Kang ya. Yang pertama Akang ini sesat gitu bisa dibilang ya, belajar ilmu nggak benar ini namanya Kang ya. Apalagi ilmu santet itu justru harus dijauhi gitu ya, itu menyakiti seseorang. Udah Kang, kalau Akang punya musuh ya sabar saja ya, maksudnya sabar saja, mendingan Akang belajar ilmu tentang agama aja gitu Kang. Maksudnya kita merendah aja gitu, nanti orang akan baik dengan kita ya. Tidak usah api dibalas api Kang ya. Jadi mohon maaf Kang, saya datang ke sini ingin meluruskan Akang karena Akang ini sedang tersesat. Apalagi bertapa tengah malam sendirian di sini, ditambah lagi belajar ilmu nggak jelas, itu ilmu perdukunan. Ya, gak ada manfaatnya itu Kang, justru itu menyakiti diri Akang sendiri. Gimana, masih mau lanjut ini? Masih mau lanjut juga? Ya ada orang yang memberitahu saya, jadi Akang ini katanya sering bertapa di sini, ada yang melihat. Jadi saya mendatangi tempat ini, ternyata benar. Akang ini jangan mau Kang ya dibodoh-bodohin nama iblis ya, itu jin kafir itu yang datang itu. Sudah ada perjanjian nama jin juga. Jadi Akang saya minta taubat aja Kang ya, jangan dilanjutin lagi ya. Ya, sudah ada perjanjian, nanti akan saya putuskan perjanjian Anda dengan jin itu ya. Yang penting Akang taubat, belajar agama aja ya. Ilmu agama itu lebih mulia dibandingkan keilmuan seperti itu ya. Insya Allah Kang, kalau Akang belajar ilmu agama, insya Allah akan hidupnya lebih damai lagi ya, tidak ada musuh-musuhan ya. Yang musuh-musuhan itu pengikut iblis itu, jangan mau lagi Kang ya. Mau saya putusin perjanjiannya, insya Allah nanti saya ajarkan tentang ilmu agama lebih kuat lagi ya, untuk menguatkan diri kita, hati kita ya. Jangan mau dibodoh-bodohin iblis itu menyesatkan. Apalagi Akang ini belajar sama dukun itu hanya bisa minta materi, nanti Akang ngamalin, yang datang jin, yang ada Akang disesatin sama jin. Nanti nggak kenal anak istri, nggak kenal, udah punya anak istri sudah kan? Iya, jangan mau ya, nanti anak istri nanti ujung-ujung jadi tumbal. Sudah ada perjanjian, nanti akan saya putusin, nanti saya ajarkan ilmu juga ya, ilmu yang baik-baik ya. Insya Allah nanti saya putuskan perjanjiannya ya. Jadi insya Allah saya ajarkan ilmu yang benar saja ya, jangan ilmu seperti ini, ilmu hitam dipelajarin, jangan ya, sesat itu. Ini saya bersihin badan Anda ya, biar jin-jinnya itu pergi semua. Nanti saya putuskan perjanjian dengan jin. Gimana? Terikut saya ya? Atau gimana? Saya putuskan dulu perjanjian Anda dengan jin ya. Bismillah. Kurang tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم باسمك العظيم وسلم القديم وسنته الكريم قادم كلمتك التي وداعت المسلمين وتوكل الحسن والحسين من أنفسهم بعين القدرة والنذرين والإنس والجن والشياطين وأن يكد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا يقولون
وجعل منهم استجاب له من الحكيم ورث سليمان داود عليه السلام ويقول يا الله يا ذا الأرض المجيد يفعل لمن يريد بالأمر وسيد السر والذي وحد بالناس أجمعين وتبعني وتبل حاج بني آدم عليه السلام فلقي ويحب القول على الكافرين وقل جلاك وساق الباطل إن الباطل كان خلقا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Allah, Allah, Allah. Udah ya, sudah saya hilangkan semua pengaruh-pengaruh yang ada di badan Anda. Lagi kan ya, belajar gitu lagi ya, tinggalin aja, udah nggak usah dilanjut lagi ya, udah saya buang semua ya, yang selama 5 hari itu semua yang sudah diisi di badan akang sudah saya buang semua ya, jadi pengisian dari dukun itu sudah saya buang semua, termasuk kodam-kodam yang ditempelkan di badan akang tadi sudah saya buang semua. Lebih baik akang belajar ilmu yang benar saja kan ya, jadi saya ajarkan ilmu agama ya. Alhamdulillah sahabat, ini si akang ini tadi dia belajar ilmu agama, bukan belajar ilmu agama ya. Jadi dia belajar ilmu perdukunan sahabat ya, belajar ilmu perdukunan. Dia sedang bertapa di tempat ini, dia sudah 5 hari sahabat. Jadi rencana 7 hari Kang ya, 7 hari bertapa, terus 41 hari puasa. Nah, si akang ini nanti baru bisa, katanya bisa melet orang, terus bisa nyantet, bisa yang lain-lain lah seperti dukun gitu sahabat ya. Jadi ini sekarang ini belajar ilmu sama dukun sahabat, jadi disuruh bertapa. Jadi alhamdulillah sahabat, tadi sudah saya putuskan perjanjian dengan jin, dan juga tadi pengisian dari si dukun itu sudah saya hilangkan semua sahabat ya. Nanti akangnya ini akan saya bawa, mendingan dia belajar ilmu yang baik-baik saja ya, belajar ilmu tentang hikmah, tentang tauhid, tentang ilmu syariat, tentang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, agar tidak tersesat seperti ini. Jadi sahabat ya, kalau sudah belajar ilmu yang sudah di luar dari jalur syariat Islam, apalagi sampai bersekutu dengan jin, itu sudah termasuk hal-hal yang syirik ya sahabat ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah perangkap iblis untuk anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam ini diperangkap dengan cara hal-hal yang seperti mistis, tapi yang sifatnya itu menjalur kesirikan, jadi meminta selain kepada Allah ya. Jadi si akang ini sudah disesatin, dia punya musuh, pengen membalas dendam dengan musuhnya dengan cara belajar seperti ini. Jadi kalau dia sudah bisa nyantet, nanti musuhnya itu akan disantet sama dia ya Kang ya. Santet, jangan lagi Kang ya, udah jangan ada musuh-musuhan Kang ya. Insyaallah hidup kita akan damai Kang. Biarin aja orang yang benci kita, yang suka ngomongin kita, itu biarin aja Kang. Yang penting tujuan kita lurus. Nanti akan saya ajarin untuk ilmu agamanya ya, nanti akan saya ajarin. Jadi nggak usah hirauin aja orang-orang yang tidak penting buat kita ya. Penting tujuan kita ke Allah. Ntar saya ajarin tentang ilmu agama ya. Dan lagi-lagi Kang, ilmu agama itu luas Kang. Insya Allah hidup kita berkah ya. Ini sahabat ya, jadi orang-orang seperti ini jangan sampai bahasanya itu sedang tersesat itu sebagai diri saya yang paham tentang suatu keilmuan. Insya Allah saya akan ajarkan dia sahabatnya untuk kebaikan ya, agar dia tidak tersesat. Karena ya mungkin banyak orang juga ketika memiliki musuh, ketika memiliki suatu permasalahan, mengambil jalan pintas yang tidak benar, itu suatu hal yang kesesatan ya sahabat ya. Jadi jangan terbawa oleh nafsu jadi sahabat ya. Jadi jangan terbawa oleh hawa nafsu kita yang berlebihan. Jadi kita harus kontrol ya. Walaupun kita ada musuh atau apa, kita tetap rendah hati saja. Seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dihina bahkan diludahi, beliau tetap rendah hati, beliau tetap yang namanya tidak membenci sama manusia ya.
beliau tetap baik, bahkan orang yang meludahi Rasulullah pun bahkan ketika dia sedang sakit Rasulullah menjenguk karena sangat mulianya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sahabat ya, jadi untuk pesan saya untuk para sahabat, ketika kita punya musuh, ketika ada orang yang membenci kita, hiraukan saja sahabat ya. Yang penting kita baik, kita ikuti kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kita ikuti tingkah laku beliau ya, tingkah laku beliau yang sangat mulia, yang sangat rendah hati, insya Allah menjadi suri tauladan yang baik untuk diri kita semua. Untuk para sahabat, pesan saya selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga perbaiki ibadah kita. Insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat, akang ini nanti akan saya bawa, akan saya ajarkan keilmuan tentang agama, insya Allah, agar dia tidak tersesat seperti ini lagi. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.